Halo internet, kembali lagi bersama saya Doke Audio Mobil. Di hadapan saya udah ada head unit dari Orca yang Ecolite Plus Series sama MTech Quantum. Nah, ini kedua head unit ini di rentang harga yang mirip-mirip ya, kisaran beda 300 ribuan. Si MTech ini lebih mahal. Jadi bagi kalian yang bingung mau pilih yang mana antara Orca atau MTech, saya akan jelasin di video ini dan saya akan compare mana yang terbaik buat Anda. Kayak gitu. Kita langsung aja review kedua head unit ini. Oke, ini sudah saya buka keduanya dan sekilas ini nggak ada bedanya kalau dari depan. Yang ini yang MTech, nah kayak gini bentukannya tuh. Dia pertama ininya dari aluminium, terus dia ada dummy kipasnya. Ini nggak ada kipasnya, ini cuma cover gini doang. Nah, terus bahan ininya juga sama aluminium, kelihatan tuh dari sininya tuh. Oke, kayak gitu. Terus yang Orca ini bentuknya kayak gini. Ini aluminium untuk heatsinknya, tapi ininya plastik. Jadi heatsink aja yang aluminium. Kalau kita bandingin keduanya, ya ini mirip-mirip aja sih, nggak gimana-gimana gitu loh. Kayaknya mereka pakai ini yang sama deh, pabrikan yang sama tuh. Ya kan, mirip-mirip aja, nggak ada bedanya. Cuma si Orca ini yang menarik, dia punya ini. Nah, optik nih. Tapi nggak tahu fungsi atau enggak ya. Ini digital output. Tapi saya nggak tahu aktif atau enggak. Untuk itu kita langsung aja nyalain kedua head unit ini. Oke, ini udah saya siapin untuk persiapan menyalakan head unit ini. Dan kita akan nyalain bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Yang mana yang paling cepat bootingnya? Oke, dari sini kayaknya Orca ya. Tapi nggak tahu yang mana yang paling cepat. Oke, kayaknya MTech yang duluan. MTech yang duluan yang paling cepat, tapi bedanya sedikit aja. Dan booting ini bukan penentu apa-apa ya sebenarnya. Jadi booting ini tuh cuma terjadi satu kali aja ketika kalian pertama kali ngidupin ini head unit. Tapi kalau head unit ini udah pernah hidup sebelumnya, booting itu tidak akan terjadi lagi kayak gitu. Jadi kalau kalian baru beli nih head unit terus kalian nyalain, nah bakal keluar booting itu. Tapi kalau head unit ini udah pernah nyala sebelumnya di mobil, itu nggak akan terjadi booting itu lagi. Jadi booting itu bukan penentu apa-apa. Kalau dilihat sekilas, pertama saya lihat layarnya dulu. Yang mana yang resolusinya lebih bagus ini agak susah sih sebenarnya ya. Coba saya redupin dua-duanya. Oke, dua-duanya bisa redup banget. Mungkin di kamera nggak terlihat ya, kalau di sini terlihat kalau keduanya bisa redup banget. Jadi saya jamin keduanya nggak akan bikin silau. Tapi untuk resolusi saya masih mikir-mikir yang mana yang paling bagus. Nanti bakal kita tes aja di YouTube. Oke, kalau dari fasilitas ini sama, mereka keduanya pasti udah bisa Bluetooth dah ya, dan bisa Android Auto, Apple CarPlay juga yang wireless. Keduanya sama bisa. Keduanya bisa front cam, bisa rear cam, bisa juga. Keduanya juga bisa aux input dan aux output, bisa untuk video misalnya. Tapi untuk video output, kalau kalian misalnya mau tambahin
Kalau kalian misalnya mau tambahin layar di belakang dashboard, di belakang headrest misalnya, itu kalian harus pakai alat dongle USB video out lagi ya, kayak gitu. Nah, terus untuk fasilitas suaranya kita tes. Kita cek ini menunya DSP namanya di sini. Terus kalau di sini namanya apa ya? Bentar. Oh, namanya sama-sama DSP. Ya ini sama-sama aja, nggak ada bedanya sih. Ini sama-sama bisa nge-save equalizer yang kalian simpen juga. Kayak gitu. Kita bakal langsung tes aja ke YouTube ya, mana yang paling cepat buka aplikasi kayak gitu. Oke, keduanya saya udah konekin ke WiFi yang sama. Jadi kita bakal tes kecepatan buka YouTube dan sekalian melihat ininya ya, melihat resolusinya yang mana yang paling bagus. Nah, keduanya saya udah konekin ke WiFi yang sama. Nah, ini WiFi-nya, terus yang ini WiFi-nya sama ya. Dan kita bakal langsung tes aja. Ini dia 1 2 3. Yang pertama menang adalah Orca untuk kecepatan buka YouTube-nya. Kita bakal tes video aja 4K kali ya, 4K video gitu. Nah, ini dia ya. Kita bakal tes 1 2 3. Udah beda deh, ini dapat iklan, ini enggak ya, enggak adil sebenarnya itu. Cuma kita bakal lihat resolusinya aja. Yang ini maksimal di 1080 60 fps, ini juga sama 1080 60 fps. Kita bakal lihat sama-sama yang mana resolusinya yang lebih bagus. Oke, 1 2 3. Ini karakternya beda banget ya, karakter gambarnya. Bentar, kok ini, nah sip. Oke, yang mana yang kalian suka? Kalau saya lebih suka yang MTEK sih kayaknya. Ini sedikit lebih bagus menurut saya. Yang MTEK itu layarnya agak kekuning-kuningan, yang ini putih bersih. Kalau kekuning-kuningan tuh kayak mirip layarnya AMOLED Samsung ya, agak kuning-kuningan gitu. Jadi menurut saya ini lebih natural. Tapi yang ini juga udah bagus banget nih. Tuh, kalian bingung nggak? Mana yang layar yang lebih bagus? Karena dua-duanya sama-sama bagus nih. Oke, kita akan perlihatkan aja beberapa detik ya, beberapa menit dari video ini. Tuh, keduanya beda ya. Yang ini ada kuningan, yang ini ada putih. Menurut Anda yang mana yang lebih bagus? Nggak tahu ya kalau itu. Coba aja kalian lihat. Saya mungkin agak dekatan kali ya. Oke, yang mana yang menurut Anda lebih bagus itu terserah ya, karena dua-duanya udah bagus sih menurutku, nggak terlalu beda jauh tuh. Tapi kalau saya pribadi saya memilih MTEK sih untuk urusan layarnya ya. Untuk resolusinya saya perlihatkan lagi. Nah, ini 1080 60 fps. Bentar, nggak kelihatan. Nah, itu ya yang si Orca. Terus kalau yang si MTEK ini sama juga tuh. Jadi nggak ada manipulasi di sini. Kalian pilih aja. Oke, untuk layar seperti itu bisa dipertimbangkan, kalian pilih yang mana terserah ya. Nah, sekarang saya bakal tes suaranya, dan suaranya saya bakal tes pakai YouTube juga biar simple. Saya bakal tes satu-satu suaranya yang mana yang paling bagus.
Dan settingan suaranya itu nggak diapa-apain ya, jadi standar aja settingan suaranya. Mana sih DSP? DSP. Nah ini settingannya bakal gini. Ini nggak ada apa-apain tuh ya. Terus ini juga sama, nggak saya apa-apain. Jadi kita bakal tes di YouTube aja satu-satu mana suaranya yang lebih bagus. Sedikit tambahan dari saya, jadi kedua head unit ini maksimal volumenya itu di 40. Dua-duanya sama di 40. Jadi saya akan bermain di 20 aja di sini. Nah, untuk speakernya saya pakai speaker yang sama, yaitu speaker Massive yang zaman dulu ya, dan saya pakai satu aja speakernya, jadi suaranya bakal mono. Nggak apa-apa ya, untuk pengetesan aja ini. Nah, lagunya Close to the Sun sama-sama, dan resolusinya sama-sama 1080. Kadang-kadang ada orang yang, wah itu bang resolusinya beda gitu, makanya kualitas lagunya beda, padahal saya itu selalu sama. Oke. Nah, 1, 2, 3. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun.
a traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there won't be a day we'll meet again. Oke, pengetesan suaranya udah beres ya. Gimana menurut kalian? Yang mana yang lebih baik? Kalau saya menilainya kayak gini, si MTEK ini dia sebenarnya suaranya bagus aja untuk di harganya. Dia suaranya flat, jadi nggak ada tambahan boosted apapun, jadi suaranya lebih natural aja kalau si MTEK ini. Tapi kalau ada suaranya bassnya agak gede, twitternya ada agak kemerincingnya agak kenceng si Orca ini. Jadi menurut saya pilihannya sangat tergantung pada kalian ya. Apakah MTEK ini lebih bagus atau Orca ini yang lebih bagus, kayak gitu. Suaranya selera aja, karena dua-duanya ada di level yang sama menurut saya. Mungkin kalau di video nanti tidak akan terdengar jelas ya, tapi saya usahakan senatural mungkin, dan saya juga nggak akan edit apapun suaranya kayak gimana. Jadi mudah-mudahan suaranya bisa merefleksikan apa yang sebenarnya terdengar di telinga saya kayak gitu. Sekarang kita bakal tes lagi kecepatan buka mapnya kali ya, karena itu aja yang paling disering tanyain YouTube sama map. Kalau fasilitas lain saya yakin tidak akan ada masalah di kedua unit ini. 1, 2, 3. Yang mana yang paling cepat? Yang paling cepat ternyata si MTEK. Beda dikit aja, cuma lumayan. Nah, ini masih loading nih, belum kebuka semuanya. Si MTEK udah kebuka semuanya tuh. Ini kelihatan banget dari jenis layar yang dipakai itu beda. Dia agak kekuningan, kalau ini agak putih. Jadi kalian suka yang mana ya? Misal ginilah, kalau kuning gitu tuh kayak layar HP Samsung gitu. Jadi nggak bener-bener putih, kekuningan kayak layar AMOLED. Kalau ini kayak layar IPS kayak gitu. Tapi kayak aja untuk resolusinya ini menurut saya udah sama-sama bagus kayak gitu. Nah, ini sama sih kecepatannya, tapi kecepatan bukanya lebih cepat yang MTEK tadi ya. Untuk buka YouTube lebih cepat yang si Orca. Jadi menurut saya kedua head unit ini ada di level yang sama. Kayaknya mereka pakai prosesor yang sama deh. Oke, segitu aja pengetesan kedua head unit ini di rentang harga beda 300.000. Si MTEK itu lebih mahal 300.000 daripada si Orca. Dan hasilnya kayak gitu. Untuk kecepatannya mereka sama-sama aja. Tadi di kecepatan buka YouTube si Orca lebih unggul sedikit aja. Terus di buka map si MTEK lebih unggul sedikit aja. Jadi menurut saya nggak ada perbedaan apapun di kecepatan kedua head unit ini. Terus perbedaan yang paling mencolok itu adalah perbedaan karakteristik dari layarnya. Si MTEK ini layarnya lebih kekuningan kayak layar AMOLED, tapi kalau si Orca ini layarnya lebih putih kayak gitu. Apakah itu jadi pertimbangan? Ya silahkan aja ya, karena nggak terlalu berpengaruh banyak menurut saya. Nah, ini di sini kelihatan banget ya. Si MTEK itu lebih kuning, si Orca itu lebih putih. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka si MTEK. Untuk resolusinya sama-sama bagus aja, kayak gitu. Kalau si Orca ini ngeklaim dia 1K, tapi nggak tahu ya. Si MTEK dia nggak ngomong juga dia berapa layarnya.
Terus untuk segi tampilan, saya lebih suka yang Orca. Menurut saya Orca itu lebih tampilannya lebih rame, dan saya lebih suka karakter yang seperti ini daripada si M-Tech. Ini lebih rame gitu, menunya keluar semua di sini tuh. Terus si Orca ini kelebihannya dia bisa update via otak. Nah di sini nih si Orca ini bisa update via otak tuh. Nanti tinggal kalau mau update di sini nih, update sistemnya. Kalau si ini saya belum tahu gimana cara nge-update via otak. Ini bukan sih? Oh iya, sama, bisa juga berarti. Keduanya bisa update via otak. Jadi lebih bingung lagi ya, yang mana yang lebih bagus. Mungkin kalian bisa pertimbangkan dari segi suara aja, yang mana yang lebih baik, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Bagi kalian yang berminat, sekali lagi, untuk meminang head unit ini dipasang di mobil kalian, atau mau barangnya aja, atau sekalian pasang juga bisa, hubungi kita di Doke Audio Mobil Bandung. Dadah.